maka ini bukan Tuhan, karena dia bisa diobrak-abrik sama keras sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Paham, Bapak Ibu sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya, ini. Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, ya. Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, ya. Nah, maka ini kemudian mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina. Kan itu ya, kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Pada suatu saat itu Felix Xiao menjelaskan gitu ya, pada saat itu menjelaskan tentang Buddha gitu ya. Jadi digambarkan ada dua Buddha, yang mana yang Tuhan, yang kiri atau yang kanan. Kalau menurut dia atau persepsinya Xiao, yaitu yang kanan ini India ya. Karena bijaksana menurut India itu banyak puasa, jadi badannya langsing seperti itu. Kemudian kalau menurut Cina, bijaksana itu bahagia, jadi badannya gemuk karena banyak makan, karena itulah konsep. Ini yang dikonsepkan atau yang diasumsikan menurut Felix ya. Tapi Felix ini kan nggak tanya dulu sama yang punya agama, gimana sih seperti ini. Harusnya tanya, baru mengajukan pertanyaan, kemudian ada jawaban dan terjadilah suatu diskusi. Nah, baru kebentuk. Harusnya seperti itu prosesnya. Tidak menjustifikasi. Yang justifikasi ini ya jelas-jelas salah. Gitu kan. Kalau yang Pak Git tahu ya, agama Buddha itu yang patung ya, patung Siddhartha Gautama lah, katakan seperti itu tidak dianggap Tuhan, dia dianggap sebagai pencerah, atau konteksnya dalam tanda petik adalah nabi, nggak beda dengan Muhammad gitu. Jadi Siddhartha Gautama atau Sang Buddha lah katakan, ini mengajarkan kebijakan dan kebajikan lah, seperti itu. Tidak seperti yang dipersepsikan oleh Felix Xiao. Nah, inilah bahayanya kalau sampaikan menuhankan manusia gitu. Jadinya beranggapan kalau Tuhan Indonesia beda, nanti Tuhan Hindu beda, Tuhan ini beda. Ya seperti itu, maksudnya menyerongkan permasalahan yang sebenarnya gitu. Yang harusnya ke sana, ini istilahnya kalau lawakan itu dipleset ke gitu. Nah, Sang Buddha juga itu bukan untuk disembah, tapi dihormati. Katakankah kalau sujud ya, menurut Buddha, ajaran Buddha, pada patung Buddha itu bukan menyembah patung gitu. Jadi menghormati simbol-simbol yang ada. Seperti kita menghormat kepada Sang Merah Putih gitu. Nah, ini seperti itu contoh simbol penghormatan, bukan menyembah gitu. Yang pada konsep ketuhanan Buddha itu tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tidak dilahirkan gitu, dan sifatnya mutlak. Nah, ini konsep ketuhanan Buddha yang ada di Indonesia itu seperti itu, bukan yang diterangkan oleh Felix tadi ya, jauh sekali. Kenapa ini sengaja dipresetkan? Ya karena tujuannya adalah untuk membenarkan agamanya Felix.
Kemudian setelah menjelaskan tentang Buddha ya, yang dia bilang tadi itu kurus, langsing dan segala macam, kemudian terjadilah bentuk ini gitu. Loh, ini kan agama Hindu gitu. Yang artinya Hindu itu lebih awal dari Buddha, lebih dulu gitu. Dan Buddha itu atau Siddhartha Gautama ini hidup di lingkungan Hindu pada saat itu. Nah, istilahnya dia uh, menyepi lah, dia anak seorang raja, kemudian melihat kejadian-kejadian seperti itu, dia menyepi atau meditasi, mencari tempat yang sepi untuk istilahnya melakukan spiritual. Nah, terbentuklah yang seperti saat ini. Jadi bukan Buddha dulu baru Hindu, tapi Siddhartha Gautama pun hidup di lingkungan Hindu. Kalau boleh dikatakan ya, ini ya seperti sekte baru dalam Hindu. Kemudian saat dia menjelaskan tentang kalau Pak Git lihat itu ada Brahma, Wisnu dan Siwa, yaitu dewa pencipta, kemudian dewa pemelihara dan dewa pemusnah. Ini kan juga simbol juga. Bukan berarti itu yang disembah gitu ya. Sembahnya tetap pada satu Sang Hyang Widi gitu. Kalau boleh dikatakan ya, katakan ini sang pencipta. Itu disimbolkan lah seperti itu bentuknya Brahma gitu ya. Ada patungnya dan sebagainya. Ini cuma sebagai simbol aja gitu. Dan ketiga konsep ini bukan ketiga patung atau ketiga dewa, bukan, tapi ketiga bahwa konsep tersebut yang maha pencipta, maha pemelihara, maha pemusnah gitu ya. Ini manifestasi dari keberadaan Tuhan dalam agama Hindu. Bukan berarti dewa tersebut disembah, tidak. Jadi Tuhannya agama Hindu itu yang Pak Git tahu ya dari teman Pak Git juga yang dari Bali gitu ya. Nah, seperti itu Sang Hyang Widi, dan ketiga konsep tadi adalah manifestasi yang diubah menjadi simbol gitu ya. Simbol cuman ya lebih untuk memudahkan membayangkan pada suatu kaum, maksudnya level-level tertentu. Nah, dibentuklah kalau sang pencipta tuh ini gitu ya, bentuknya Brahma. Sang pemelihara ini Wisnu. Kemudian sang pemusnah itu sesuatu yang tidak berguna lagi dan dimusnahkan ini oleh Siwa gitu ya. Ini hanya simbol, bukan kejadian atau bentuk yang sebenarnya. Dan nggak mungkin lah umat Buddha, umat Hindu itu sebodoh itu. Mereka juga mempunyai pemikiran filosofi-filosofi yang tinggi. Jadi nggak usah meremehkan orang itu. Orang itu menuhankan orang itu menuhankan patung yang mempunyai bentuk. Nggak seperti itu, yang nggak seperti diucapkan oleh Felix Xiao. Kalau boleh Pak Git menggandengkan sedikit dengan istilah dalam pewayangan gitu ya. Jadi dewa-dewa ini itu sebetulnya nggak beda ya, nggak beda dengan malaikat gitu. Misalnya gitu ya, malaikat pencabut nyawa di Islam kan katakanlah Israel. Nah, kalau dalam pewayangan di Hindu itu, kalau di Jawa gitu yang Pak Git tahu yang konsep Jawanya gitu. Kalau konsep Hindunya konsep Indianya Pak Git nggak mengerti banget, yaitu Yomodipati gitu. Itu adalah malaikat pencabut nyawa seperti itu. Seperti misalnya Batara Surya gitu. Tapi kalau di Islam malaikat penjaga matahari itu tidak ada ya. Tapi konsepnya di sini ada sujud ya, atau penghormatan kepada matahari, yaitu sholat duha itu kan menghormat kepada matahari. Nah di sini ada Batara Surya atau dewa matahari, yang fungsinya bukan untuk disembah, sembahnya tetap kepada Tuhan gitu. Jadi konsep dewa itu sebetulnya mirip dengan konsep malaikat ya, yang manifestasi Tuhan gitu, yang membantu Tuhan dalam pekerjaannya ya, seperti itulah kira-kira. Simbol-simbol keagamaan itu biasanya setiap agama ada gitu ya, yang berupa patung ya, katakanlah kalau di Kristen ada salib gitu ya, ada patung Yesus, Bunda Maria. Nah, kalau di Islam memang tidak ada, dia bentuknya simbolnya hanya diperbolehkan dengan kaligrafi lah gitu ya, katakan huruf Allah dan Muhammad gitu ya. Nah ini
dengan kaligrafi aja, jadi nggak pakai simbol gambar gitu ya. Paling kalau simbol gambar ya lambang Islam itu bulan dan bintang, bulan sabit gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran gitu tentang yang apa namanya Buddha dan Hindu yang disebut Felix Xiao Tuhan, yang sebetulnya bukan Tuhan gitu loh. Dan Felix Xiao ini benar-benar tidak bertanya kepada orang yang lebih mengerti untuk dijelaskan gitu ya. Misalnya dia berdiskusi gitu dengan Bante atau pendeta Hindu gitu ya. Nah, ini tanya jawab, diskusi ini kan alangkah lebih baik gitu. Setelah diskusi baru mengajarkan atau menginformasikan seperti itu. Yang jelas ya tujuannya ini adalah meremehkan gitu. Kalau konsep-konsep ketuhanan dari agama lain ini nggak ngerti Tuhan. Padahal konsepnya itu sangat jauh dengan apa yang diterangkan oleh Felix Xiao. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama, yang diasumsikan oleh Felix Xiao secara nalarnya ini adalah benar-benar tidak sesuai pada kenyataannya kalau kita mengecek kepada agama Buddha dan agama Hindu. Yang kalau di Buddha dia menganggap ini orang Buddhanya orang apa, Tuhannya orang India, rambutnya keriting, badannya langsing. Kalau yang Tuhannya orang Cina yaitu Buddhanya gendut gitu ya, rambutnya lurus seperti itu. Kemudian dengan gambaran Trimurti tadi ya, atau agama Hindu yang digambarkan oleh Xiao, nah ini juga nggak benar. Silakan teman-teman cek sendiri lah, paling deket kok ke Bali gitu, atau Jawa Timur juga banyak tuh yang Hindu. Walaupun adatnya misalnya ke yang di Tengger gitu ya, Hindu yang di Tengger ya, ini kan masih murni Hindu Jawa juga. Nah ini dengan budaya yang ada Hindu di Bali ini budayanya memang beda. Tapi tujuannya kan tetap sama. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.